di sisi yang dikasih Tuhan. Ketemu kembali kita untuk merayakan Paskah, kebangkitan Kristus buat hidup semua manusia, khususnya bagi mereka yang percaya. Kita mau dengar firman, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat perayaan Paskah hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan tugasmu selama di bumi. Hari ketiga Engkau bangkit Tuhan. Dan ini bukti kemenangan bagi kami. Ini bukti bagi kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami berdoa Tuhan saat firman-Mu disampaikan. Biarlah firman ini memerdekakan kami semua. Apapun yang menjadi pertanyaan hidup, boleh terjawab ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah jawaban bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus, setan dan iblis roh jahat, kami tolak pekerjaan-Mu. Tidak boleh mencuri benih firman yang ditabur. Cara berpikir yang salah, nilai-nilai hidup yang salah, kami runtuhkan itu semua. Kami hanya mau menerima cara berpikir sorga. Nilai-nilai Kristus itu yang kami mau terima. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan. Berfirmanlah, Roh Kudus, kami undang Engkau. Hadir dalam hidup setiap kami. Hadir dalam ibadah rumah tangga yang sedang kami lakukan. Biarlah Yesus yang dipermuliakan dalam pemberitaan firman ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita buka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau saudara sudah buka, kita baca sama-sama ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ini pengumuman malaikat itu, jemaat. Ayat 6 kita baca dengan kuat sekali lagi. "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yesus kita bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Inilah arti Paskah. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Tugas yang diembankan Bapa. Alasan mengapa dia hadir di bumi, dia sudah selesaikan. Kebangkitannya adalah bukti bahwa tugas yang diembankan Bapa padanya sudah diselesaikan. Perayaan Paskah ini membuat kita mengerti apa yang sudah diselesaikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tugas yang diselesaikan Yesus yang pertama yaitu dia menyatakan diri siapa Bapa itu kepada semua manusia. Dia perkenalkan Bapa itu kepada semua manusia. Dia perkenalkan Allah Bapa, kasih-Nya yang begitu besar sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang besar, hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar itu dinyatakan Yesus, diselesaikannya selama dia hidup di bumi ini. Bukankah penulis kitab Mazmur juga berkata di Mazmur 68 ayat 5, "Aku bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang maha tinggi." Yesus datang ke bumi menyelesaikan tugasnya yang pertama, yaitu menyatakan seperti apa Bapa itu kepada semua manusia. Banyak di luar sana orang gak ngerasakan Bapa. Banyak di luar sana orang gak merasakan otoritas yang ideal, yang harusnya dialami.
Ada orang punya bapak, tapi tak merasa punya bapak. Ada ibu merasa punya suami, tapi tak pernah merasa suami. Aku bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Kalau Bapak Ibu masih ingat ketika Filipus bertanya pada Yesus, Guru, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus? Filipus, sudah berapa lama engkau bersamaku? Tidakkah kau menyadari, Filipus, ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, tugas Yesus yang pertama yaitu menyatakan seperti apa Bapa sesungguhnya. Ketika kita mengenal Yesus, kita mengenal Bapa di surga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang sudah diselesaikan Yesus? Yang diselesaikannya itu menghancurkan pekerjaan setan atas semua kehidupan manusia. Yesus menggenapi apa yang sudah dikatakan Tuhan di Taman Eden. Ketika setan memakai ular menggoda manusia pertama, Adam dan Hawa. Tuhan berkata kepada ular itu, kepada setan itu, aku akan adakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepalamu, dan engkau akan menghancurkan tumitnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Allah sudah umumkan rencananya bahwa setan yang mempengaruhi manusia, setan yang coba mengendalikan manusia akan dihancurkan dengan kehadiran Yesus. Kepala dihancurkan, tumit dihancurkan, itulah kejadian di Golgota. Itulah kejadian Yesus harus mati masuk ke dalam alam maut. Dan dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah dikalahkan oleh kemenangannya. Haleluya. Bukankah Yesus berkata juga, ketika aku mengusir setan di tengah-tengah kamu, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah ada padamu. 2000 tahun yang lalu dalam pelayanannya, dimanapun dia berada, dia usir setan. Ada orang yang kerasukan, dia usir. Contoh yang paling radikal saya lihat, orang gila di Gerasa menyusahkan penduduk daerah itu. Tidak ada satupun yang berani melintasi daerah itu. Karena dikejar, karena mau dibunuh sama orang gila. Begitu banyaknya setan dalam diri orang gila di Gerasa ini. Tapi ketika Yesus hadir, dia lewat di situ. Dia hardik setan itu. Dan setan itu memohon, Tuhan izinkan kami pindah tempat ke babi-babi itu. Dan Yesus mengizinkan setan itu pergi menghinggapi babi-babi. Dan Alkitab berkata 2000 ekor babi dimasuki setan dan terjun ke danau itu. Dan semuanya mati. Demi satu jiwa orang gila, Tuhan rela mengorbankan 2000 ekor babi. Bapak Ibu bisa hitung sendiri di rumah. Rata-ratakan saja satu ekor babi 100 kilo biar gampang menghitungnya. Rata-ratakan saja harga 1 kilogram daging babi 50.000. Mari kalikan 2000 ekor babi kali 100 kilo kali 50.000 per kilogram. Bapak Ibu coba hitung. Berapa puluh miliar? Tuhan izinkan bermiliar-miliar hilang demi satu jiwa orang kerasukan diselamatkan. Haleluya. Inilah tugas Yesus yang kedua yang sudah dia genapi. Menghancurkan pekerjaan setan atas manusia. Bukankah sebelum dia memulai pelayanannya, dia pergi ke sinagog, dia buka gulungan kitab Yesaya. Nanti Bapak Ibu buka di Lukas pasal 4. Roh Tuhan Allah ada padaku karena ia telah mengurapi aku, supaya aku membebaskan orang dari tawanan. Dan dia setelah membaca nas kitab Yesaya itu, dia katakan, genaplah firman ini ketika engkau mendengarnya. Sejak saat itu,
Kemanapun Yesus pelayanan, dari desa ke kota, dimanapun dia akan layani orang, setan diusir. Amin jemaat. Dimanapun engkau berada, siapapun keluargamu yang kau rasa masih dikuasai setan, 2000 tahun yang lalu Yesus berkata, ketahuilah, ketika aku mengusir setan di tengah-tengahmu, kerajaan Allah sudah ada padamu. Amin jemaat. Yakinkan ini, bahwa tugas ini sudah diselesaikan Yesus, dan itu menjadi bagian hidup kita. Yang ketiga, apa tugas yang diselesaikan Yesus? Yaitu menyelamatkan manusia dari maut. Apa itu maut? Maut itu adalah upah dari dosa. Apa itu maut? Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Saya coba kasih ilustrasi. Ibarat tali ini, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa putih, kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kemuliaan Allah ada pada kita. Di hari yang teduh, sejuk, Tuhan turun ke taman itu dan berbicara kepada Adam dan Hawa. Begitulah indahnya hubungan manusia dengan Allah. Karena apa? Ada kemuliaan Allah. Tapi ketika dosa masuk, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya pilih tali yang hitam. Inilah upah dosa. Karena dosa ini kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena dosa ini kita kehilangan kemuliaan Allah. Saya kasih batas Bapak Ibu. Tanda merah ini adalah batas mungkin siapapun yang di luar Tuhan, yang belum percaya pada Yesus. Ketika dia mati. Nih, yang merah ini batas. Saya harap saudara bisa melihatnya. Di sini saudara expired date-nya dikeluarkan. Artinya saudara keluar dari tubuhmu itu, rohmu keluar. Selama hidup di dunia sudah terpisah dari Allah. Setelah kematian pun terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Apa yang diselesaikan Yesus di kayu salib? Kolose 1 ayat 13 sampai 14 berkata, Dia telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Oleh penebusan di kayu salib, oleh penebusan dosa yang dia sudah lakukan, kita dipindahkan dalam kerajaan anaknya. Selama hidup saudara terima Yesus, saudara bisa berdoa dan berseru kepadanya, Ya Aba, ya Bapa. Dalam memimpin keluargamu, engkau minta Tuhan menuntun. Dalam mengelola usaha pekerjaan bisnismu, engkau minta Tuhan menuntun. Dalam membesarkan mendidik anak, engkau minta Tuhan menuntun. Saat expired date-mu tiba, ini tanda merah ini, engkau meninggal. Tapi lihat, setelah meninggal, engkau tetap berhubungan dengan Allah. Inilah yang dimaksud dengan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Mari buka Alkitab saudara. 1 Yohanes 5 ayat 13. Sama-sama kita baca. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu. Apa Bapak Ibu? Tahu. Jangan ragu. Tahu. Jangan bilang kira-kira. Tidak. Tahu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Walaupun Tuhan memanggilmu, hidup kekal ada padamu. Beda dengan orang yang terpisah dari Allah. Selama hidupnya dia terpisah, selama-lamanya pun terpisah. Inilah yang dilakukan Yesus dengan kebangkitannya. Tugas sudah selesai, yaitu memindahkan orang dari maut kepada hidup. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26.
Saya akan lebih tekankan di sini Bapak Ibu, supaya kita semakin mengerti apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ketika tubuh kita terkulai, ketika orang datang melayat kita, menghibur keluarga kita, kelihatannya kita mati, tapi Yesus katakan, ia tetap hidup walaupun dia mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Bapak Ibu, dalam kehidupan manusia, mau suku apapun, mau agama apapun, mau aliran apapun, kematian adalah rahasia. Kalau ditanya kepada semua orang, setelah mati kamu kemana? Bapak Ibu akan menemukan, mereka akan menjawab, saya tidak tahu. Ada yang mencoba menjawabnya dengan berkata, itu sirkulasinya. Mungkin dalam hidup saat ini kau manusia, hidup yang akan datang setelah kematian kau berubah jadi kodok, kau berubah jadi nyamuk, kita nggak tahu. Ada juga yang mengatakan, tergantung amal ibadah, tergantung amalmu. Kaulah, kalau kau yakin amalmu banyak, mungkin kau masuk surga. Masih mungkin, saudara. Tapi bagi kita yang percaya Yesus, ini bukan rahasia lagi. Kau percaya pada Yesus, engkau memperoleh hidup yang kekal. Walaupun engkau mati, Yesus katakan tadi, ini tanda merah tadi, engkau tetap hidup. Kenapa? Karena mati adalah pintu untuk hidup yang lebih indah bersama dengan Tuhan. Mati adalah cuman pindah tempat. Di sini hidup dengan Allah, di sini pun hidup dengan Allah. Saya berdoa ilustrasi ini membuat kita mengerti apa arti kebangkitan Yesus itu. Sehingga semua saudaraku yang percaya pada Yesus, engkau tidak meragukan lagi bahwa engkau sudah memiliki hidup yang kekal. Dan dia berkata, dia akan pergi menyediakan tempat bagi kita. Siapkan dirimu. Pastikan rumahmu di sana besar. Paulus berkata, kemuliaanku, aku mencari kemuliaan itu. Kemuliaan Paulus beda dengan kemuliaan saya. Beda dengan kemuliaan saudara. Tergantung upah pekerjaan, kerja keras yang saudara lakukan untuk kerajaan Tuhan. Amin, saudaraku. Mari, yang terakhir, haleluya. Apa yang sudah diselesaikan Yesus? Yang pertama tadi, dia menyatakan diri Bapa sesungguhnya itu kepada semua manusia. Dia menghancurkan pekerjaan setan dan dia menyelamatkan manusia dari maut. Yang terakhir, saudaraku, yang sudah diselesaikan Yesus yaitu memberikan Roh Kudusnya supaya kita berpikir dan bertindak seperti Yesus. Yohanes 14 ayat 26, dia katakan, Roh itu akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagi saudara yang percaya Yesus, saudara rajin bergereja, saudara rajin baca Alkitab, saudara rajin berdoa, jangan takut. Yesus katakan, Roh itu akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Roh itu akan mengingatkan kamu apa yang telah kukatakan kepadamu. Amin, saudaraku. Yesus sudah berikan Roh itu kepadamu. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 berkata, memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dan dia akan melakukan seperti yang aku suruhkan, kata Yesus. Karena dia akan memuliakan aku. Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya, supaya kita terus memuliakan Yesus. Supaya terus kita melakukan, melanjutkan apa yang sudah Tuhan Yesus mulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Saya doa, Paskah membuka pikiranmu bahwa tongkat estafet diberikan padamu. Siapa yang meneruskan pelayanan Yesus? Hanya saudara dan saya, semua yang percaya pada Yesus. Jangan katakan dirimu Kristen kalau engkau tidak melanjutkan apa yang sudah Yesus mulai 2000 tahun yang lalu. Dan Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menjadi saksiku ketika Roh Kudus itu turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Paskah menunjukkan bahwa tugas pekerjaan Yesus sudah diselesaikannya. Haleluya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Apa yang sudah diselesaikan itu? Yang pertama, memperkenalkan diri Bapa kepada semua manusia. Aku Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Karena begitu besar kasihku akan semua manusia, aku memberikan anakku yang tunggal, supaya siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yang kedua, Yesus menghancurkan pekerjaan setan atas manusia. Ikatan apapun, dosa apapun, perdukunan, santet apapun, yang memang setan sedang bekerja dalam diri seseorang. Percayalah, Yesus katakan, aku telah mengusir setan di tengah-tengahmu. Ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Mari saudaraku, pekerjaan setan yang sedang merasuki saudaramu, keluargamu, adikmu, abangmu, anakmu, kita doa, Tuhan hancurkan pekerjaan setan itu. Yang ketiga, menyelamatkan manusia dari maut. Jangan ada lagi yang ragu bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal itu. Walaupun jasad kita terletak di situ, kita tetap hidup karena kita percaya pada Yesus. Mati bukan rahasia lagi bagi orang Kristen. Mati adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat, tugas yang diselesaikan Yesus, memberikan Roh Kudus-Nya supaya kita dapat meneruskan apa yang sudah dilakukannya. Saya tutup dengan firman Tuhan di Yohanes 14. Mari buka dengan cepat Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa katanya? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Seperti apa yang bisa kita lakukan? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Betapa indahnya Paskah. Yesus sudah menyelesaikannya 2000 tahun yang lalu. Sekarang saudara dan saya untuk melanjutkannya. Saya berdoa biar Paskah ini memastikan kepada kita bahwa permasalahan apapun, pandemi COVID-19, masalah hidup apapun, resesi ekonomi, tidak akan menimpa saudara dan saya. Karena ada Paskah, ada Yesus, dan kita sedang melakukan kehendak Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
jadikan